Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustazah Tia dalam materi PPKN kelas 5, tema 3, subtema 2 tentang adat istiadat. Mari anak-anak, sebelum kita mulai, sama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan pengertian adat istiadat. Adat istiadat adalah perilaku budaya dan aturan-aturan yang telah berusaha diterapkan dalam lingkungan masyarakat ya. Jadi adat istiadat ini merupakan suatu perilaku budaya dalam suatu masyarakat tertentu yang akhirnya menjadi sebuah aturan ya. Kemudian, adat istiadat merupakan ciri khas suatu daerah yang melekat sejak dahulu kala dalam diri masyarakat yang melakukannya. Ya, jadi ini merupakan suatu ciri khas suatu daerah. Jadi satu daerah yang lain dengan daerah yang lain pun berbeda-beda. Contohnya, adat istiadat Jawa dengan adat istiadat Padang itu pasti akan berbeda. Nah, ini merupakan suatu perilaku yang turun-menurun gitu ya, yang sudah ada sejak dahulu sampai sekarang. Nah, kemudian adat istiadat adalah himpunan kaidah-kaidah sosial yang sejak lama ada dan telah menjadi kebiasaan atau tradisi dalam masyarakat ya. Sehingga adat istiadat ini karena turun-temurun akhirnya menjadi suatu kebiasaan dalam masyarakat tersebut. Jadi adat istiadat ini harus dilakukan gitu ya, karena sudah menjadi kebiasaan. Kalau tidak dilakukan sepertinya ada yang kurang gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, mengapa ada adat istiadat dalam suatu masyarakat tertentu? Karena adat istiadat ini berguna untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dalam hal ketertiban, perekonomian, dan sosial budaya di daerah tersebut. Nah, bentuk adat istiadat ini ada dua ya. Ada adat istiadat yang tertulis dan ada adat istiadat yang tidak tertulis. Adat istiadat yang tertulis contohnya piagam-piagam raja atau surat pengesahan raja atau kepala adat ya. Nih anak-anak bisa lihat gambar di samping. Ada piagam Asoka gitu ya. Ini adalah Asoka ini adalah seorang raja di India ya. Dia membuat sebuah piagam sebagai adat istiadat yang tertulis. Kemudian ada juga piagam Magna Carta gitu ya. Nah, selanjutnya peraturan persekutuan hukum adat yang tertulis seperti penataran desa, agama desa, awik-awik atau peraturan subak di Pulau Bali ya. Subak ini merupakan sistem irigasi yang ada di Bali. Ini anak-anak bisa lihat gambarnya. Sistem irigasi di Bali ini merupakan adat istiadat masyarakat Bali yang peraturannya itu dibuat secara tertulis untuk ketertiban masyarakat Bali atas kesepakatan yang dibuat atau cara bagaimana cara sistem perairan untuk sawah yang ada di masyarakat Bali. Nah, kemudian adalah adat istiadat yang tidak tertulis. Contohnya, upacara ngaben dalam kebudayaan Bali. Ini anak-anak bisa lihat gambarnya ya, bahwa ngaben ini merupakan pembakaran jenazah orang yang sudah meninggal. Jadi ya, kalau di Bali itu jenazahnya tidak dikubur, tapi dibakar gitu ya, sampai dia menjadi abu. Kemudian abunya disimpan dalam sebuah tempat tertentu atau dihanyutkan di sungai gitu ya. Nah, kemudian upacara tidak sinten di Jawa gitu ya. Upacara tidak sinten ini adalah upacara yang dilakukan pada seorang anak yang kira-kira usianya 8 bulan, di mana anak ini sedang mulai belajar berjalan gitu ya, atau injak tanah. Kemudian contoh yang selanjutnya adalah bikin rume dalam kebudayaan Betawi ya. Jadi untuk bikin rume dan pindah rume itu dalam budaya Betawi itu harus diadakan selamatan gitu ya, atau ketika dia pindah rumah dia mengambil tanah ya,
untuk dibawa ke rumah yang baru gitu. Ini adalah contoh adat istiadat ya dalam suatu atau dalam beberapa daerah tertentu. Nah, tadi sudah kita bahas beberapa adat istiadat dalam masyarakat Indonesia. Kita terdiri dari lebih dari 30 provinsi. Tentunya masih banyak lagi adat istiadat yang perlu kita gali ya. Nah, sekarang Ustazah ingin membahas bagaimana adat istiadat dalam pandangan Islam gitu ya. Nah, kita lihat Quran surat Al-Baqarah ayat 208. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian kepada Islam secara kafah, menyeluruh, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan adalah musuh besar bagi kalian, gitu ya. Jadi, dalam pandangan Islam, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berislam secara kafah atau sempurna, yaitu secara batin maupun secara zohir ya, artinya dalam fisik kita maupun dalam hati kita itu harus sempurna Islamnya ya. Seorang muslim harus mencukupkan dirinya pada seluruh aspek kehidupan yang mencakup masalah akidah, ibadah, akhlaknya kepada Allah dan pada sesama manusia gitu ya. Jadi sebenarnya Islam tidak membatasi adanya adat istiadat dalam masyarakat tertentu, tetapi Islam menyaring gitu ya, mana adat istiadat yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, mana yang bertentangan, apalagi sampai bertentangan dengan akidah gitu ya. Kan akidah kita adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi kita tidak boleh berbuat syirik kepada Allah. Jika dalam adat istiadat itu ada perbuatan syirik kepada Allah, misalkan memberikan sesajen kepada yang dipersembahkan kepada selain Allah, kemudian mengubur kepala sapi atau kepala kambing ya, atau menebar bunga-bunga di air dengan niat tidak ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala, itu adalah perbuatan syirik. Nah, disitulah fungsi Islam untuk menyaring agar kita tidak terjebak atau terjerumus dengan adat istiadat yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam ya, seperti itu. Kesimpulan pelajaran hari ini adalah yang pertama, walaupun kita berbeda suku, bahasa, adat istiadat dan agama, kita harus saling menghargai dan menghormati satu sama lain ya. Nah, perbedaan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa saling mengenal dan melengkapi satu sama lain ya. Jangan dijadikan perbedaan ini sebagai permusuhan gitu ya. Kita jadikan ini adalah sebuah rahmat ya. Anak-anak bisa saling menghormati, kemudian saling menghargai walaupun berbeda suku, bahasa, agama dan adat istiadat. Nah, kemudian Islam tidak melarang adanya adat istiadat dalam sebuah masyarakat, tetapi Islam menyaring adat istiadat tersebut agar tidak keluar dari akidah dan tidak bertentangan dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, Nak, ya. Mudah-mudahan dapat dipahami, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan bisa menghubungi Ustadz dan Ustazahnya masing-masing ya. Salam sayang penuh cinta dari Ustazah Tia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.